Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, nak. Baik, Pak. Silakan duduk. Rizka ya? Iya, Pak. Oh, Rizka. Gimana kabarnya Rizka ini hari? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, baik. Habis belajar apa ini Rizka ini? Tadi belajar bahasa Indonesia, Pak. Oh, belajar bahasa Indonesia. Bagaimana gurunya mengajar? Menyenangkannya? Alhamdulillah menyenangkan. Oh, menyenangkan ya. Kalau Rizka ini dalam proses pembelajaran Indonesia bagaimana ini? Saya suka belajar bahasa Indonesia, Pak, tapi saya jarang belajar. Oh, kau jarang masuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Pak. Kenapa bisa sampai begitu? Karena saya sering terlambat ke sekolah, Pak. Bisa kau ceritakan lebih lanjut kenapa bisa? Baik, saya akan ceritakan, tapi sebelumnya saya ingin kalau ini dirahasiakan. Oh begitu, oke. Baik, saya akan memberikan dulu pemahaman kepada anakku Rizka bahwa ini namanya layanan bimbingan individual. Di sini dalam proses ini saya selaku guru BK akan membantu anakku Rizka ini mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Ada kode etik yang harus kita patuhi dan asasnya yaitu kerahasiaan, keterbukaan, kerelaan. Kerahasiaan di sini artinya masalah-masalah anak Rizka ini tidak mungkin akan kita bocorkan atau diketahui oleh orang lain. Jadi cukup antara saya dengan anak Rizka di sini. Nah, kemudian anak Rizka ini harus terbuka mengungkapkan permasalahannya. Jadi tidak perlu ragu atau takut untuk diketahui orang lain. Kemudian harus rela, artinya jangan terpaksa, tapi harus ikhlas mengungkapkan. Jadi anak Rizka di sini harus aktif untuk bagaimana supaya anak Rizka bisa mengambil keputusan yang terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Dan perlu juga ketahui di sini ada 3 guru BK yang bisa dipilih untuk mengungkapkan permasalahan. Oh, baiklah, terima kasih kalau anak Rizka ini sudah memberikan kepercayaan kepada Bapak. Namun sebelum kita lebih lanjut, kita dulu tetapkan waktu yang kita pakai selama proses layanan ini. Ya, mungkin kita bersama di sini kurang lebih 30 menit lah. Saya kira kamu bisa atau setuju dengan ini? Setuju, Pak. Baiklah, kalau kamu setuju, nak coba ceritakan apa yang menyebabkan anakku Rizka ini hampir setiap hari terlambat. Jadi begini, Pak, setiap pagi sebelum saya ke sekolah saya harus mengantarkan kue jualan mama saya ke pasar. Jadi itu menjadi penyebab utama saya sering terlambat ke sekolah, Pak. Oh iya. Jadi karena setiap hari kamu mengantarkan kue jualan mamamu ke pasar. Iya, Pak. Memangnya jam berapa biasanya kau mengantarkan kue mamamu itu? Jam 6, Pak. Jam 6 ya. Tapi kan di sekolah kan kita masuk jam 7. Kenapa kok masih bisa terlambat? Karena jarak pasar dari rumah itu jauh dan jarak sekolah pun begitu, Pak, jauh. Oh jauh ya. Kalau bisa saya tahu Bapak kerjanya apa? Bapak dulu memiliki pekerjaan yang tetap, Pak, tetapi selama masa pandemi ini Bapak kena PHK, jadi pekerjaan saat ini hanya sebagai kuli bangunan, Pak. Oh iya, saya bisa memahami. Karena memang sekarang ini dengan adanya ini corona,
banyak sekali permasalahan. Saya bisa memahami kondisi ekonomi keluarga kamu. Tapi saya ingin tahu sebenarnya yang mana yang kau prioritaskan, sekolah atau membantu orang tua? Saya lebih memilih memprioritaskan sekolah, Pak. Ya, kamu bagus sekali. Kamu sudah memilih memprioritaskan sekolah. Tapi ini kan kenapa setiap hari terlambat? Nah, ini kan ada akibatnya kalau setiap hari terlambat. Kira-kira kamu tahu apa akibatnya kalau misalnya setiap hari itu terlambat? Saya tahu, Pak, nilai saya bisa rendah, bahkan saya bisa tinggal kelas, Pak. Nah, karena kalau terus-terus begini, kau memang bisa tinggal kelas. Jadi pasti kamu akan merasa sedih ya? Iya. Iya, karena kau akan bisa ada akibat buruk yang ditimbulkan. Nah, menurutmu kira-kira apa solusi yang bisa kau lakukan untuk masalah yang kamu hadapi ini? Saya akan berusaha mengantarkan jualan mama saya lebih pagi, Pak. Oh, bagus sekali. Karena kau sudah mampu mengambil inisiatif untuk menangani masalahmu ini. Yaitu kamu akan berusaha untuk mengantarkan jualan kue mamamu ini lebih pagi ya. Iya, Pak. Saya akan memberikan lembaran kerja ya untuk lebih mengetahui sejauh mana pemahamanmu atau apa yang harus kamu lakukan. Jadi tolong dikerja. Sudah ya? Iya, Pak. Sudah. Coba bisa mungkin dibacakan kepada saya. Baik. Yang menyebabkan saya sering terlambat ke sekolah karena sebelum saya ke sekolah saya harus mengantarkan kue jualan mama saya ke pasar setiap pagi. Yang akibat yang bisa ditimbulkan dari saya sering terlambat, nilai saya bisa rendah, bahkan saya bisa tinggal kelas, Pak. Dan yang terakhir, langkah awal yang saya ambil untuk menghindari terlambat ke sekolah, saya akan berusaha mengantarkan kue jualan mama saya lebih pagi dari sebelumnya. Bagus, kamu sudah mengerjakan. Ini LDK berhubungan dengan langkah awal yang ingin kau lakukan. Jadi kamu sudah aktif ya. Namun saya juga ingin untuk lebih memperkuat lagi ini, kamu punya jadwal kegiatan atau tidak di rumah? Tidak. Oh, tidak ya. Nah, sekarang kalau tidak, bisakah kau kira-kira membuat jadwal keseharian? Misalnya mulai bangun jam berapa, apa kegiatannya setelah pulang dari sekolah, kemudian jam tidurnya sampai jam berapa, sampai bangun kembali, supaya kamu lebih mantap dalam pengambilan keputusan. Bisa kan menulisnya itu? Insya Allah bisa, Pak. Oke,
Sudah selesai Pak. Oke, sudah selesai ya. Wah, bagus sekali ini jadwalmu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu juga kamu dalam pengambilan keputusan. Saya kira kamu sudah paham ya apa yang harus kamu lakukan. Iya Pak. Iya. Sepertinya pertemuan hari ini sudah cukup, namun sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan anakku Rizka dalam mengikuti layanan ini. Perasaan saya senang Pak, dan saya jauh lebih lega karena saya sudah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang selama ini saya hadapi. Iya, bagus sekali. Berarti kamu sudah mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk dirimu ya. Saya senang Rizka bisa mengungkapkan perasaannya selaku guru BK di sini. Hanya melihat perkembangan yang anak Rizka lakukan, memantaulah ceritanya begitu. Nah, sebelum anak Rizka meninggalkan ruangan ini, saya memberikan lembaran penilaian hasil sehubungan dengan proses layanan yang kita lakukan ini. Jadi saya minta anakku Rizka menulis di sini di lembaran ini. Oke. Baik, Bapak senang karena Rizka begitu antusias mengikuti proses layanan. Nah, saya kira cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini. Mungkin minggu depan kita bertemu kembali. Oke? Oke.